Rekan media ya, selamat siang. Begini ya, memang semakin lama nih semakin rame dan semakin bias ya. Nah, sekarang muncul kepada keberadaan daripada Ibtu Rudiana di publik. Sudah sampaikan bahwa kemunculan daripada Ibtu Rudiana ke publik karena dia polisi aktif itu harus seizin pimpinan. Kalau dia mau mempublikasikan suatu permasalahan, dia harus melalui humas. Maka saya katakan terdahulu bahwa dia pasti sudah mendapatkan izin dari pimpinan untuk mempublikasikan tentang posisi keberadaan kasus yang sesungguhnya. Ya, cuma saya berharap juga bahwa publikasi ini juga jangan terus-menerus. Karena setiap setting opini yang dia berikan akan ditangkap oleh publik atau netizen dengan pernyataan ataupun tanggapan ataupun penilaian yang berbeda. Cukup hal-hal yang menyangkut kepada substansi permasalahan. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang kedua tadi dikatakan bahwa publik atau netizen atau siapapun itu ingin membongkar kuburannya. Itu bukan hak daripada publik untuk meminta itu. Itu kan sudah berkaitan dengan komposisi hukum, kan gitu. Kalau hukum yang memerintahkan harus dilakukan penggalian mayat, itu nanti hukum yang meminta. Tentunya nanti sudah di persidangan, nanti hakim yang meminta supaya dilakukan gali mayat. Karena ini sudah melalui persidangan, jadi nggak sembarangan. Jadi kalau kita mendengarkan publik seperti kayak gitu, ya repot, hukum kita nggak berjalan. Sesuaikan aja dengan komposisi hukum. Nah, kalau memang perintah undang-undang itu mengatakan harus gali mayat kembali untuk membuktikan komposisi itu mayat itu adalah Eki yang sesungguhnya, anak Ibtu Rudiana, itu silakan. Tapi jangan kita berpaku kepada apa keinginan publik. Kita kan di persidangan, bukan persidangan jalanan, saya katakan berkali-kali. Akan berbagai macam opini yang akan muncul. Itu kira-kira. Kemudian yang ketiga, nah, ini yang sangat amat saya sesalkan. Harusnya seorang Ibtu Rudiana tidak terpengaruh dengan apapun tanggapan daripada masyarakat. Akhirnya terpancing equal dirinya bahwa dia merasa itu anaknya. Sehingga dia mengatakan bahwa sumpah apapun, sumpah pocong, saya siap. Nah, ini kan jadi blunder. Nah, ini kan saya bilang ditangkap sama masyarakat, ditangkap publik, ditangkap netizen. Nggak ada di dalam hukum itu sumpah pocong. Jadi diangkat ke permukaan. Apa di pengadilan ada sumpah pocong? Nggak ada. Yang ada adalah sumpah berdasarkan undang-undang yang sudah dicatat. Bahwa di depan pengadilan harus berkata jujur. Dikala kau tidak berkata jujur, ada sanksinya. Memberikan keterangan palsu. Hanya itu aja. Nah, ini kan jadi blunder. Nah, ini digiring lagi. Benar, sumpahnya benar. Bila penting, mati 7 turunan, ngapain terpancing begitu? Ini yang saya sesalkan dari seorang Ibtu Rudiana. Seharusnya dia sudah mempunyai pendidikan yang mumpuni, jangan terpancing dengan seperti itu. Nah, jadi blunder. Jadi saya sesalkan lah apa yang disampaikan oleh Ibtu Rudiana ini. Saya sebagai perwira Polri yang tahu bagaimana komposisi daripada etika prosedur, menyesalkan ungkapan dan ucapan daripada Ibtu Rudiana. Dan ini justru membuat jadi semakin bias dan semakin banyak tanggapan, penilaian daripada publik masyarakat. Sehingga baik di media, di televisi, semuanya sudah memberikan komentar tentang masalah ini. Itu kira-kira ya. Pak, tapi kalau untuk jenazah sendiri yang sudah bertahun-tahun, emang masih bisa juga Pak untuk melakukan tes DNA untuk membuktikan bahwa itu Eki yang sebenarnya gitu? Tentu itu adalah hak daripada dokter forensik ya. Saya nggak mau terlalu jauh menungkik ke dalamnya, nanti saya salah menyebutkan nanti. Tapi yang saya tahu juga bahwa di dalam tulang itu juga bisa nanti diambil tuh. Kan ada masih tengkorak, tulang tengkoraknya. Itu juga bisa akan dilihat nanti juga. Apakah itu DNA-nya apa. Beririsan nggak DNA-nya pada orang tuanya atau ibunya. Tapi saya tidak mau menggali itu terlalu dalam. Nah, jadi saya itu harus mendudukkan posisi saya. Saya nggak mau mencampuri domain orang lain untuk membedah itu. Kalau dikatakan bisa. Tapi sejauh mana untuk melakukan itu domain daripada forensik tentunya ya.
yang tahu tentang gali mayat bagaimana, komposisinya bagaimana. Tentu dokter-dokter forensik yang lebih mengerti permasalahan itu. Itu kira-kira ya. Pak, imbas dari terima tantangan dari pihak Saka Tatal ini untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan Eki benar meninggal, sekarang Ibtu Rudiana justru dihujat oleh netizen. Seharusnya beliau memakai keilmuan sebagai polisi. Tanggapan Bapak seperti apa, Pak? Gimana? Kencang dikit gimana? Imbas dari terima tantangan dari pihak Saka Tatal untuk melakukan sumpah pocong untuk membuktikan Eki benar meninggal, sekarang Ibtu Rudiana justru dihujat oleh netizen. Seharusnya beliau memakai keilmuan polisian. Setuju. Saya udah katakan setuju. Ibtu Rudiana di sini blunder. Terpancing kan tadi saya bilang dengan opini publik. Kalau dia dihujat ya wajar-wajar saja. Kok kamu polisi kok? Polisi aktif yang mengerti undang-undang, mengerti etika prosedur. Nah ada di undang-undang, teman ada di KUHP itu dikatakan sumpah pocong. Di fakta, di agenda persidangan pun di depan hakim akan mengambil itu apa? Itu Al-Quran maupun Alkitab. Sampaikan kepada yang akan memberikan keterangan. Dikala kamu memberikan keterangan tidak sesuai dengan fakta, kamu akan diberikan sanksi, memberikan keterangan palsu. Hanya itu dalam undang-undang. Nggak ada dalam undang-undang itu sumpah pocong. Mati semua, keturunan saya seumur hidup. Emang kami yang nentuin. Nah ini saya katakan tadi, Ibtu Rudiana telah melakukan penyimpangan di dalam memberikan keterangan. Ya wajar-wajar saja kalau publik loh, kok kamu seorang polisi yang mengerti hukum kok malah nabrak hukum. Saya kan jujur kan gitu ya. Saya nggak mau belain juga Ibtu Rudiana kalau dia salah. Pada saat ini dia salah. Salah menerapkan hukum tuh. Salah memberikan jawaban tuh. Yang lebih salah lagi menggiring opini ini dari pengacaranya. Pakai nanya yang macam-macam. Sehingga dia terpancing. Gitu. Jadi pertanyaan daripada rekan-rekan media ini, saya setuju. Kalau memang masyarakat menghujat itu ya wajar-wajar saja. Apalagi orang-orang yang mengerti etika prosedur hukum. Pasti akan bodoh sekali nih kok. Seorang polisi kok terpancing mengatakan sumpah pocong. Kira-kira begitu ya. Pak, tapi salah satu lawyer kondang juga Bang Hotman ikut-ikutan gitu Pak. Menantang balik, ayo sumpah pocong dan buktikan dan lakukan gitu. Sebenarnya pantas nggak sih Pak sebagai seorang lawyer yang tahu persis tentang hukum gitu? Lah kan saya sudah sampaikan tadi, siapapun kita kan gitu. Kalau sudah berbicara tentang barikade hukum, nggak ada yang namanya sumpah pocong itu. Jadi kenapa jadi mengatakan, ayo lakukan sumpah pocong? Sumpah pocong di mana? Gitu loh. Kan nggak ada itu. Ini ngarang-ngarang aja sebenarnya sumpah pocong itu kan hanya aksioma aja tuh. Tapi dibuat dia itu seolah-olah jadi bener. Ada dalam hukum dan undang-undang nggak ada. Loh kok malah digiring-giring? Mas saya bilang katakan tadi. Kenapa malah digiring-giring oleh kuasa hukumnya untuk mengatakan sumpah pocong? Nah ini ngerti hukum nggak sih? Kalau kita ngerti hukum seharusnya tidak memperlakukan itu kepada klien kita. Yang sialnya lagi yang digiring ini ngerti hukum juga, salah pula lagi. Akibatnya ya dua-duanya salah. Jadi nggak bener gitu loh. Harusnya dia jawab bahwa ini fakta, data bahwa itu anak saya. Nanti akan saya buktikan di persidangan. Saya siap untuk disumpah. Selesai kan? Tentu hakim yang mempunyai kewenangan untuk menyumpah yang bersangkutan. Kalau ini bermuara ke pengadilan. Kira-kira gitu ya. Pak, terkait Bang Hotman juga menginfokan di sosmed bahwa Ibtu Rudiana meminta dia untuk menjadi kuasa hukumnya. Sebenarnya pantas juga nggak sih Pak seorang lawyer menyebutkan hal itu sampai ke sosmed gitu? Ya gimana ya, saya kadang-kadang juga bingung juga. Ini sekarang nih jangan jeruk makan jeruk lah gitu kan. Yang saya tahu pertama tuh adalah kuasa hukumnya Pitra, Elsa Sarif, Sapulete. Saya juga kaget juga kok tiba-tiba kok bisa wawancara dengan beliau gitu loh. Apakah sudah seizin pengacara yang terdahulu sebagai kuasa hukumnya? Apa sudah diketahui? Apakah ada kolaborasi? Tapi kalau serta-merta di overhandle tanpa sepengetahuan pengacara ini kurang etis lah. Ini kita kan mempunyai ada kode etik kepengacaraan. Nggak boleh merampas, nggak boleh mempetakompli klien yang sudah di bawah kuasa hukumnya. Kecuali klien tersebut mencabut kuasa hukum daripada si pengacara tersebut. Baru silakan. Tapi sepanjang itu tentu hargai dong. Ada Elsa Sarif, ada si
Sapulete dan ada Pitra, dihargai dong. Maka sama-sama ya, kembalikan aja kalau kita lagi mendampingi klien kita terus dipotong sama pengacara yang lain, tersinggung nggak gitu loh, kira-kira gitu ya. Jadi saya jawabnya cukup yang inilah, yang intelek saya jawabnya cukup dijabarkan sama masyarakat pengertiannya harfiah yang saya maksudkan tadi gitu ya.